Selain MUI, banyak para pendakwah yang sudah lebih dulu mendakwahkan haramnya pemakaian aksesoris Natal dan bahkan pengucapan selamat Natal. Ustadz Abdul Somad pada sebuah ceramahnya melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal pada mereka yang merayakannya. Para kadrun pun memotong video dakwah itu dan menyebarkannya, biar semakin banyak orang yang percaya dengan dalil-dalil itu. Dari tahun ke tahun selalu muncul masalah soal pelarangan ucapan selamat Natal sampai haramnya pemakaian aksesoris topi Sinterklas bagi karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Alasannya menurut MUI, atribut Natal bisa memunculkan potensi intoleransi antar umat beragama. Aduh, orang-orang tua ini ya, lebay banget. Ternyata topi Sinterklas bagi MUI semengancam itu bagi toleransi antar umat beragama. Fatwa haram sampai-sampai perlu dikeluarkan untuk menangani sepucuk topi Sinterklas yang lucu itu. Kayaknya MUI itu bakal kaget kalau mereka tuh jalan-jalan ke Arab Saudi dan negara di sekitarnya, lalu mampir ke mall. Lagu-lagu Natal bahkan diputar di sana, lengkap dengan dekorasi dan topi-topi Sinterklas ya. Isu soal jin kafir ini dulu dipopulerkan sama Ustadz Abdul Somad beberapa tahun yang lalu, dan gara-gara pernyataan ini Ustadz Abdul Somad jadi gak bisa masuk Singapura karena menurut Singapura dia nggak bisa nerima pendakwah yang menyerang atau menjelek-jelekkan keyakinan umat agama yang lain. Kalau Daniel kemudian meyakini di patung itu ada unclean spirit, dia sepakat setuju dengan pernyataan Ustadz Abdul Somad. Saya khawatir terus terang kalau Daniel ini menggunakan panggung ini, panggung Ustadz Somad dan kelompok Islam tertentu yang pengikutnya Ustadz Abdul Somad, untuk dijadikan batu loncatan bagi dia gitu, karena dia ketika tidak menjadi host Indonesian Idol lagi, dia bukan siapa-siapa. Indonesia tidak butuh orang seperti Abdul Somad. Abdul Somad adalah pemuka agama yang sangat bermasalah. Pendapatnya tentang jin kafir hanyalah salah satu ucapan kontroversialnya. Yang juga terkenal adalah isi ceramahnya yang menyamakan orang Cina dengan setan. Jadi terlihat Abdul Somad bukan bicara hanya soal patung salib. Bagi dia, semua simbol salib adalah lambang kekafiran. Bahkan lambang palang merah di ambulans, menurut Abdul Somad, adalah lambang kekafiran. Abdul Somad bahkan menyatakan, balik dari sini, beli piloks dan hapus lambang kafir itu, ganti bulan sabit merah. Dengan menyatakan ia setuju dengan ucapan Abdul Somad soal jin kafir, Daniel pada dasarnya sedang membangun reputasi pemuka agama yang berulang kali menyakiti hati umat Kristen dan orang-orang Cina di Indonesia. Daniel Mananta tentang pernyataan Abdul Somad sehubungan dengan patung salib dan jin kafir. Di dalam video itu, Daniel Mananta sependapat bahwa di dalam patung yang disembah itu ada unclean spirit. Kalau kita menggunakan logika berpikir dari Daniel Mananta, maka seharusnya dinyatakan pula bahwa rumah ibadah juga berpotensi menjadi berhala. Karena kayu atau batu atau tanah yang dipakai untuk rumah ibadah sama juga dipakai untuk membuat patung. Berhadapan dengan kasus perusakan patung atau pembakaran gereja yang sering sekali terjadi pada gereja Katolik, tidak pernah muncul pernyataan dari otoritas gereja Katolik yang menyatakan bahwa Allah kami dirusak, Allah kami dihancurkan, Tuhan kami dilempar, Tuhan kami diinjak. Tidak pernah. Karena apa? Merusak patung Yesus tidak sama dengan merusak Yesus. Merusak gedung gereja tidak sama dengan merusak Allah. Gereja memang mempersoalkan tindakan perusakan patung karena berhubungan dengan sikap tidak etis. Otoritas gereja Katolik tidak pernah mengkriminalisasi perusak rumah ibadat, perusak patung dengan dalil merusak agama, menista agama, merusak Allah, atau menista Allah. Tidak pernah. Mengutip ayat Al-Quran atau Taubah ayat 29 untuk membenarkan aksinya. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Ayat ini, ayat 29 dari surat At-Taubah memang menjadi langganan untuk disalahgunakan. Si Somad ini, yang modal bacot, modal bahasa Arab, gayanya sok paling tahu Islam,
kutip ayat tapi nggak tahu maknanya. Jadi Pak Somad, Anda ini kalau ngomong tuh hati-hati. Anda ini dianggap orang ulama, harusnya sebelum ngomong Anda praktekkan dulu. Ya semoga mungkin Anda bisa cepat masuk surga daripada Anda ganggu negeri ini terus. Saya tidak hanya Somad aja, ini juga si Felix Xiao itu, siapalah, grup-grup HTI itu. Lebih baik jaga mulut Anda lah. Ini gerombolan khilafah ini semuanya yang ingin buat gaduh negeri ini. Kalau sekiranya Anda nggak setuju, Anda silakan keluar dari Indonesia lah. Pelek pulang ke kampung lah. Somad sono kembali lagi kemana lah. Saya minta kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk melakukan aksi-aksi seperti yang terjadi di Bandung hari ini. Mohon hentikan itu. Anda kalau memang betul-betul menjadi ustadz, ajarkan kesejukan kepada umat. Jangan giring umat kepada aksi-aksi untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Saya minta hentikan semua ini sebelum Anda sendiri kemudian menyesal karena Islam ini akan terpuruk karena fatwa-fatwa yang Anda keluarkan itu. Mereka ini menganggap bahwasanya masuk surga dan pasti akan mendapatkan ganjaran 72 bidadari. Coba diklaim masuk surga, lah emangnya surga nenek moyangnya apa? Dan saya yakin ya, mungkin ya bisa jadi mereka ini adalah korban dari salah pengajian. Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak Cingkrang. Ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut, dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Ini harus dihentikan cangkemnya. Jangan lagi memberi kesempatan para penceramah yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol itu bisa dapat stempel surga. Ini yang paling ngaco. Mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja di situ, mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka. Yang berbaur kekristenan apapun itu, walaupun itu hanya sekedar tulisan, sangat mereka tidak senang. Apapun bentuknya yang berbaur kekristenan. Gerejakah? Lambang salibkah? Patungkah? Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita mendengar di mana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Lambang Kristen pun salib, di mana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir, tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor, semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa Bang Pendi? Hanya dua, obat kuat dan minyak wangi. Yang lain tidak ada. Kita mendengar daripada Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad. Kalau di patung itu ada spirit yang jahat, ada roh yang jahat. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman, tapi berbisnis boleh. Nah, ini munafik, saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman, tetapi menyangkut perut tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman, bersahabat tidak diizinkan, tidak boleh. Pernyataan dari VJ Daniel yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan UAS yang mengatakan setiap melihat salib itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba VJ Daniel mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan UAS karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya, di salib itu ada setan, di salib itu ada jin kafir, bahkan UAS pernah dilaporkan. Makanya ketika VJ Daniel setuju bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir, apakah VJ Daniel juga setuju bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir? Ini mungkin sebuah kejutan kali.
ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa, kalau gue mungkin sebutnya, ada unclean spirit, oke, di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat, atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Takbir! Tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir! Tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, enggak ada. Kalau negara enggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya? Bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Pak itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya, saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orangnya enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah ini berdebat harus khalifah dan enggak ngerti artinya khalifah, enggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar
Dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Lagu terngiang-ngiang. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka, nanti membakar orang yang menggambarnya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya enggak. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dari tahun ke tahun selalu muncul masalah soal pelarangan ucapan Selamat Natal sampai haramnya pemakaian aksesoris topi Sinterklas bagi karyawan-karyawan di pusat perbelanjaan. Selain dipenuhi dengan diskon-diskon Natal dan Tahun Baru,
Desember, bulan ini nih, juga adalah bulan ketika Majelis Ulama Indonesia sedang lucu-lucunya. Padahal Desember itu bagi umat Kristen di Indonesia adalah bulan suci, dengan segala peringatan Advent hingga malam Natal. Nah, memasuki masa Natal 2022 ini, MUI mulai mengeluarkan lagi surat dan pernyataan yang lucu. Terlebih soal aksesoris Natal bagi karyawan di pusat perbelanjaan. Alasannya menurut MUI, atribut Natal bisa memunculkan potensi intoleransi antar umat beragama. Aduh, orang-orang tua ini ya, lebay banget. Setelah ditinggal ketua umumnya, MUI ini mulai miring-miring lagi nih ya. Aduh. Nih, bahkan pada surat MUI bertanggal 15 Desember 2022 kemarin, baru kemarin tertulis himbauan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memantau dan memastikan nggak ada pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-muslim kepada pekerja muslim. Kayaknya surat terbaru MUI itu adalah episode lanjutan dari Fatwa 2016 itu. Isinya tetap sama-sama mengecam penggunaan atribut keagamaan non-muslim. Ya, surat itu secara resmi ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Suhud dan Sekjen MUI Amir Shah Tambunan. Meski sebenarnya 2016 lalu MUI sempat mengeluarkan fatwa nomor 56 tahun 2016 tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Ya, masalah ini menarik sekali menurut saya karena terlihat gagalnya membedakan Natal sebagai tradisi keagamaan dan Natal sebagai perayaan sosial budaya. Padahal di negara-negara semenanjung Arab, pusat perbelanjaan hingga supermarket saat bulan Desember dihiasi pohon Natal, dekorasi meriah, dan diiringi lagu-lagu Natal. Susah deh orang-orang yang lebih kayak gini nih. Nonton deh TV internasional lah sekali-sekali. Ternyata topi Sinterklas bagi MUI semengancam itu bagi toleransi antar umat beragama. Fatwa haram sampai-sampai perlu dikeluarkan untuk menangani sepucuk topi Sinterklas yang lucu itu. Topi, Anda tahu kan topi? Topi. Jadi semenakutkan ini. Dan saya yakin ini cuma ada di Indonesia nih. Seluruh organisasi agama sudah mulai membicarakan pentingnya toleransi antar golongan dan menghargai keberagaman. Woi, MUI bangun dah. Bangun, bah. Ini orang-orang tuanya. Tapi kenapa MUI mengambil pilihan untuk mengecam hal-hal simbolik soal Natal? Apakah dekorasi dan topi Sinterklas semengancam itu bagi tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasilais dan toleran? Kayaknya MUI itu bakal kaget kalau mereka tuh jalan-jalan ke Arab Saudi dan negara di sekitarnya. Lalu mampir ke mall. Lagu-lagu Natal bahkan diputar di sana. Lengkap dengan dekorasi dan topi-topi Sinterklas ya. Biar tahu nanti Santa Claus beda lagi. Sinterklas. Dunia kita ini sudah berubah dalam memaknai toleransi antar umat beragama, bos. Selain MUI, banyak para pendakwah yang sudah lebih dulu mendakwahkan haramnya pemakaian aksesoris Natal dan bahkan pengucapan selamat Natal. Rata-rata para pendakwah itu memang mewacanakan ajaran yang tekstualis dan juga fundamentalis. Para kadrun pun memotong video dakwah itu dan menyebarkannya. Biar semakin banyak orang yang percaya dengan dalil-dalil itu. Kampret-kampret itu memang gak ada bosennya membuat suasana kerukunan antar umat beragama di Nusantara ini jadi adem. Ustadz Abdul Somad pada sebuah ceramahnya melarang umat Islam untuk mengucapkan Selamat Natal pada mereka yang merayakannya. Bahkan sekedar untuk mengucapkan selamat kepada perayaan agama lain pun dilarang keras. Sementara MUI menakutkan terjadi intoleransi antar umat beragama. Tapi justru ironisnya mereka terjebak pada arus konservatisme Islam. MUI yang menjadi pusat penentu berbagai fatwa juga ikut dalam arus itu. Sebagai lembaga yang menaungi berbagai mazhab, MUI tampak mengalami perubahan arah wacana. Hal ini adalah fenomena yang perlu benar-benar diamati. Apakah benar tindakan MUI itu untuk melibas intoleransi antar umat beragama? Atau justru tindakan itu malah menodai kebudayaan kita yang sangat terbuka dan toleran? Banyak agamawan yang menyerukan dalil serupa, seakan-akan
Natal adalah momen mencekam yang mengganggu keberlangsungan akidah. Dari tahun ke tahun momen Natal selalu dipenuhi dengan polemik-polemik itu. Kampret tetap jadi kampret. Meski dunia luar sana sudah berubah. Aduh, ya mungkin dalil-dalil semacam itu malah memupuk sebuah segregasi sosial budaya yang mengotak-ngotakkan umat beragama dalam kotak yang sempit dan kaku. Kondisi nyata itu sepertinya yang perlu direspon para ulama-ulama besar di MUI dong. Bahwa selalu ada peningkatan dan selalu terjadi persekusi yang bersumber dari pemikiran keagamaan yang sempit dan intoleran. Akhirnya sepucuk topi Sinterklas hanyalah masalah kecil, bos, dibanding masalah gunung es yang saya sebutkan tadi, soal intoleransi agama yang sebenarnya kronis. Bicara soal toleransi antar umat beragama di Indonesia, riset yang dilakukan oleh Setara Institute itu kayaknya relevan banget untuk dibahas. Tahun 2017 sampai tahun 2021, angka perusakan dan gangguan rumah ibadah naik drastis. Bahkan puncaknya pada tahun 2021 ada 44 kasus perusakan dan gangguan rumah ibadah. Khususnya terhadap gereja, pura, hingga masjid-masjid kelompok Islam yang berbeda dari arus utama. Masih ingat soal Ahmadiyah? Arus intoleransi yang sebenarnya terjadi tidak terbendung. Buktinya masih banyak terjadi diskriminasi pada agama-agama minoritas. Intoleransi yang sebenarnya terjadi sangatlah mengancam kehidupan golongan umat minoritas di Indonesia. Dibandingkan berpolemik soal haram, halal sebuah topi Sinterklas, tampaknya lebih penting bertanya bagaimana upaya MUI berkomitmen pada Pancasila dan melindungi keberagaman manusia Indonesia. Mempermasalahkan atribut Natal dengan intoleransi antar umat beragama dalam surat MUI adalah hal yang absurd, nggak jelas. Karena intoleransi yang sesungguhnya terjadi benar-benar kronis parah. Intoleransi sampai tataran perusakan rumah ibadah adalah fakta paling nyata soal intoleransi. Kalau MUI memang konsisten menyuarakan intoleransi antar umat beragama, maka mereka perlu merespon masalah-masalah substansial. Seperti perusakan rumah ibadah tadi. Dengan serius. Cilegon, Depok, Lebak atau Maja kemarin. Itu dulu urusin buat MUI. Jangan malah fokus ngurusin topi. Aduh, nggak jelas kalian. Selamat Natal buat teman-teman yang merayakan. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.